Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, waktu demi waktu tidak terasa kita telah berjumpa kembali dengan bulan Ramadan, bulan yang sangat agung, bulan yang penuh dengan keberkahan, dan bulan yang penuh dengan ampunan. Semoga setiap ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ada satu ayat yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini menjadi sebagai penanda bahwa diwajibkannya berpuasa bagi orang-orang Islam yang ada di seluruh dunia. Pertanyaan yang sangat besar kepada kita sekalian, kita senantiasa berjumpa dengan bulan Ramadan, namun kita tidak tahu apa arti Ramadan. Para ulama dan ahli bahasa mengatakan bahwa Ramadan berasal dari kata ramda, yang artinya panas yang sangat terik. Sehingga para ulama menyimpulkan dan mengkiaskan kepada kita, kepada amal-amal dan dosa-dosa yang dilakukan sebelum bulan Ramadan akan dibakar di bulan Ramadan. Sehingga pasca Ramadan, disitulah manusia terlahir kembali sebagai sosok manusia yang terlepas dari dosa. Sehingga Allah menggunakan kalimat Ramadan ingin mengkiaskan kepada kita bahwa di bulan Ramadan manusia akan dibakar dosa-dosanya, kecuali orang-orang yang tidak mampu mengamalkannya dan tidak mampu memaksimalkan bulan Ramadan. Maka di bulan Ramadan ini yang paling utama adalah meluruskan niat agar ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama bilikulli imri'in ma wal hadis." Bahwa sesungguhnya perbuatan itu tergantung pada niat. Ketika niatan kita baik, maka amal kita akan baik. Ketika niatan kita buruk, maka amal kita akan menjadi buruk. Ada satu kisah yang dikisahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang bapak-bapak yang ingin mensedekahkan sebagian hartanya. Kemudian ia berdoa kepada Allah agar sedekahnya disampaikan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Di tengah malam berdoa, "Ya Allah, saya akan bersedekah, tuntunlah saya agar sedekah saya sampai pada orang yang tepat." Setelah berdoa ia keluar, maka bertemulah dengan seorang pemuda. Diberikanlah sedekahnya. Namun di pagi hari menjadi pembicaraan orang banyak bahwa tadi malam ada seorang bapak-bapak bersedekah kepada seorang pencuri. Karena merasa gagal dalam bersedekah, maka ia mengulangi di malam kedua dan memohon kembali kepada Allah agar sedekahnya diberikan kepada orang yang tepat. Setelah berdoa kepada Allah di tengah malam, ia pun keluar kembali dan bertemulah dengan seorang wanita. Maka disampaikanlah sedekahnya kepada wanita itu. Namun di pagi hari kembali menjadi pembicaraan orang. Tadi malam ada bapak-bapak bersedekah kepada seorang pelacur. Kemudian karena merasa gagal lagi sedekahnya, mengulangi kembali di malam ketiga, memohon kembali kepada Allah agar sedekahnya disampaikan kepada orang yang benar dan tepat sasaran. Setelah berdoa seperti biasa di tengah malam, ia pun keluar rumah dan kembali bertemu dengan seorang laki-laki.
maka diserahkanlah sedekahnya tanpa bertanya. Kembali di pagi hari menjadi pembicaraan orang banyak. Tadi malam ada seorang bapak-bapak bersedekah kepada seorang yang kaya raya. Karena sudah 3 kali ia merasa gagal bersedekah, maka di malam keempat ia pun tidak memohon lagi kepada Allah, melainkan ia tidur dan tidak keluar rumah. Namun Allah sangat tahu niat baik manusia, sehingga Allah mengutus malaikat di dalam mimpinya kepada bapak tersebut. Disampaikan oleh malaikat, "Wahai bapak, sedekah hari pertama, malam pertama diterima oleh Allah karena si pencuri tidak jadi melaksanakan aksinya untuk mencuri. Apa yang ia inginkan sudah didapatnya. Dan sedekah di malam kedua juga diterima oleh Allah karena wanita itu tidak jadi berzina karena sudah mendapatkan sedekah dari bapak. Dan sedekah yang di malam ketiga pun juga diterima oleh Allah karena si orang kaya tersebut akhirnya sadar bahwa di dalam hartanya ada hak anak yatim dan orang miskin, sehingga ia mau bersedekah. Padahal sebelumnya ia tidak pernah mengenal apa itu sedekah. Nah, dari kisah ini mari kita ambil pelajaran bahwa niat itu sangat penting di dalam ibadah pokok kita, di dalam kitab-kitab fikih, maupun di dalam aturan-aturan yang ada di dalam ibadah. Bahwa yang pertama adalah rukunnya ada pada niat. Sholat tanpa niat maka tidak menjadi sholat, puasa tanpa niat maka tidak akan menjadi puasa. Nah, ibu-ibu, mari kita luruskan niat kita di dalam beribadah sehingga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kebenaran hanyalah milik Allah. Namun sebelum saya akhiri, saya akan membacakan sebuah pantun. Bunga cempaka indah merekah, sungguh sedap bau harumnya. Amal dunia bisa berkah jika niat untuk ridhonya. Terima kasih. Nasru minallah wa fathun qarib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.